beneran deh kalau kita ngomongin soal cinta-cintaan, hubungan manusia gitu ya, terutama ini kayak di segala umur, di segala stage itu kayak ada aja gitu. Benar. Gremet-gremetnya, misalkan kayak yang baru-baru ini mungkin lagi heboh juga, lagi viral di mana-mana. Setelah salah seorang public figure, ya public figure, influencer speak up di salah satu podcast mengenai kehamilannya gitu ya, dan habis itu juga wah jadi panjang ceritanya tuh gitu, jadi soal mantannya dia, jadi soal pacarnya, jadi soal kemana-mana ngerembet gitu kan. Gak selesai di situ, stagingnya naik lagi ceritanya buat yang udah nikah, geger juga di konser Coldplay. Iya, ke gap selingkuh. Dan mereka ini satu kantor. Nah itu dia ya. CEO sama kalau nggak salah HR. Iya, nah, betul. Geger terus nih kayaknya. Geger terus deh warga. Tiap hari kita digegerkan dengan berita-berita yang heboh. Makanya sekarang kita langsung mengundang pakar yang geger gitu juga. Ya. Yang geger ya, biar kita juga tahu nih kompleks kan pikiran manusia. Ini? Iya betul. Kita udah kedatangan Mbak Mei. Yes. Hai Mbak Hai. Mei. Mbak Mei Arianti, seorang psikolog juga. Psikolog. Dosen juga. Widih. Berarti gak ngajar nih Mbak? Ngajar. Oh sekarang. Iya. Kan lagi UAS. Kayaknya lagi persiapan UAS. Oh gitu. Oke. Dosen, psikolog juga berarti buka ini juga? Praktek mandiri. Praktek mandiri juga. Di rumah sakit. Terus sekarang lagi bantu puskesmas. Wah karena udah mulai banyak ya puskesmas udah. Iya betul. Kalau puskesmas sendiri nih sebelum kita masuk ke topik udah banyak yang ini gak sih? Konsul gitu. Banyak banget. Malah ya? justru yang menengah ke bawah. Dan masalahnya itu jauh lebih kompleks. Dan lebih menantang buat saya psikolog. Aduh. Yang saya gak pernah dapetin di ruang praktek mandiri dan rumah sakit. Jadi kayak ada sensasi yang berbeda gitu ketika menghadapi orang yang tingkat ekonomi di bawah rata-rata, terus kemudian tingkat pengetahuan juga terbatas, terus waktunya cepat gitu, terus murah. Gimana caranya kan gitu. Itu Oh ada waktunya Mbak kalau puskesmas gitu? Kan pasiennya banyak Mas. Iya jadi harus jadi kayak nggak bisa bagi-bagi lah ya. Kalau praktek mandiri dia tinggal kayak oke aku mau beli untuk 3 jam ke depan atau 5 jam. Lah kalau puskesmas kan nggak bisa ya, kayak ngantri gitu. Iya, ke dokter puskesmas lah banyak gitu yang ngantri. Jadi konsulnya juga cepat-cepat harus, aja. Ya gimana caranya supaya cepet nih. Dan apakah dari sekian banyak case yang datang, ini memang banyak hubungannya tentang hubungan, tentang cinta. Baru kemarin, seminggu yang lalu. Apa nih Bu? Ya itu tiba-tiba datang anak 16 tahun. Tadinya saya nggak ngerti, kenapa nih 16 tahun pikir saya sendiri masalah datang didampingi ibu. Oh ibunya, Diem, pakaiannya ini kan nggak sama sekali nggak kedeteksi kan. Gitu datang kenapa? Dada selalu berdebar-debar, cemas, nggak bisa tidur. Oh ada apa? Saya pikir masalah sekolah, percintaan atau keluarga? Enggak, saya nggak tahu kenapa. Bingung dong saya Mbak. Kok datang tapi nggak tahu kenapa gitu. Begitu lama, oke, kayaknya nggak bisa bicara nih. Nah biasanya ibu sejak kapan mulai merasakan ini? Jadi kayak ada perubahan sama anaknya. Baru kayak, sejak hamil. Sebentar, jadi saya pikir saya salah. 16 tahun, ini apa nih? Tapi ibunya udah tahu ternyata. Tahu. Tapi hamilnya legal, maksudnya udah sama temennya, teman sekolahnya. Di luar nikah, pasti karena masih sekolah kan. Tapi ibunya tahu. Nah tahu banget, makanya bawa ke situ untuk tadinya memeriksa kehamilan. Nah pas dokter memeriksa kehamilan, tapi kok dia kayaknya ada mengarah ke depresi gitu. Jadi kayak udah deh rujuk aja ke psikolog. Nah ketemulah saya. Gitu, jadi debar-debar terus katanya rasanya. Ini saya juga jadi berdebar-debar Bu dengernya. Gimana? Kayaknya gak siap deh. Kayaknya saya gak siap jadi kayak ibu gitu loh. Iya gak siap lu kedatangan tiba-tiba ibunya tahu ini hamil 16 tahun. Kebayangkan jadi orang tuanya kayak gimana? Iya makanya. Terakhir dia didatanginnya debt collector ini. Sama Satpol PP. Karena gara-gara buka warung. Tengah jalan, orang-orang di pinggir jalan, dan tuh di tengah jalan, Bu. Nih sekalian deh kalau gitu kita udah nyebur juga gitu ya ke case yang seperti itu. Kalau kita geser-geser dikit ke akar penyebabnya deh gitu. Sebenarnya overall kalau dari kacamatanya Mbak Mei ini apa sih penyebab ini jadi banyak begini gitu. Ambil di luar nikah lah ya. Ambil di luar nikah. Ya di usia dini pula. Betul. Ini sebenarnya tuh kayak cermin realita yang harus kita hadapin saat ini gitu ya. Nah anak sekarang tuh terutama untuk saya disclaimer dulu, remaja dan dewasa awal. Gitu kan. Nah kalau dewasa awal kan berarti di bawah 25-an gitu ya. Remaja itu 17 tahunan gitu. Nah kata Erikson ini krisis identitas. Jadi pada saat remaja dan dewasa awal tuh orang tuh lagi nyari jati dirinya. Dia nggak tahu harus kemana dan siapa dia gitu. Jadi
kadang-kadang mungkin ini yang membuat akhirnya dia terjebak dalam suatu situasi di mana dia sendiri tuh masih belum bisa berpikir secara matang gitu ya. Karena kan prefrontal cortexnya yang ini di sini yang pengambilan keputusan dan lain-lain itu baru ada tuh baru matang tuh di usia 25 tahun ke atas. Gitu. Ya jadi kayak krisis identitas gitu kan, terus sama emang kebutuhan afeksinya mungkin kurang juga gitu, secara mungkin dia dibesarkan oleh orang tua yang tidak memberikan figur-figur yang relasi yang benar gitu terkait dengan proses pernikahan gitu, pernikahan ideal seperti apa gitu kan. Nah terus kemudian biasanya itu juga ada faktor kayak teman sebaya. Teman sebaya itu kayak orang punya pacar, kenapa saya enggak? Gitu. Jadi dia ngerasa kayak ada keinginan untuk mencari validasi dari luar, untuk pengakuan. Dan kadang-kadang anak remaja ini mungkin karena masih belum matang ya proses berpikirnya, sehingga seks itu dijadikan salah satu alat untuk supaya orang itu bertahan gitu sama dia. Jadi kayak untuk mendapatkan pengakuan, yang penting kamu gak kemana-mana. Kan aku sering kali menemukan kasus di mana remaja itu atau mahasiswa aku tuh kadang-kadang tuh mengatakan bahwa supaya dia gak selingkuh, supaya dia gak pindah ke lain hati, aku akan memberikan apapun yang dia mau gitu. Nah padahal ini dia gak tahu bahwa dia lagi terjebak dalam manipulasi emosional gitu. Jadi dimanipulasi, terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin dia sendiri tuh gak tahu kalau ini lagi masuk dalam red flag percintaan gitu ya, dalam hubungan gitu. Nah, jadi faktor-faktor ini juga pengaruh. Belum lagi komunikasi sama orang tua. Nah, komunikasi sama orang tua itu kan kadang-kadang suka nggak bagus ya, nggak baik gitu ya proses komunikasinya gitu, sehingga mereka nggak tahu harus kemana. Ada juga yang sebenarnya pola asuh gitu orang tua yang terlalu strict sama anaknya. Itu juga nggak bagus. Ya, jadi kayak terlalu mengekang. Nah, jadi ada satu mengekang, satunya lagi lebih kepada kelonggaran. Nah, sementara anak-anak remaja itu kan kayak harusnya kayak layangan ya. Dia boleh dibiarin kapan, terus kapan kita harus narik gitu. Jadi nggak harus tiba-tiba langsung dilonggarin begitu aja. Gitu. Karena kalau dilonggarin mereka masih belum tahu bagaimana cara mengelola kebebasan yang diberikan gitu. Nah, ini yang akhirnya kebablasan. Gitu. Jadi kayak teman sebaya tuh ini banget sih, penting lingkungan. Iya, itu mempengaruhi itu juga. Itu di remaja sama dewasa muda tadi. Iya, betul, dewasa muda. Nah, kalau misalnya saya kan sebagai orang tua juga nih Bu ya, udah punya anak masih kecil sih. Mungkin anak saya umurnya 4 tahun sih masih. Anda terlihat muda sekali. Terima kasih Bu ya. Bapak-bapak ini. Bapak nih Bu. Jadi sekalian saya dan Takers juga belajar, saya sering dengar kalau misalnya sebenarnya sex education itu penting dari rumah. Tapi di Indonesia rasanya masih tabu. Saya pun dulu mungkin kita waktu remaja atau kecil nggak ada pelajaran dari orang tua gitu. Bahkan dari sekolah yang formal kita tahu sendiri lah intinya. Iya, ada adegan ciuman langsung kayak yang baik tuh gimana sih Bu prakteknya? Edukasi seksual yang minim gitu. Nah, terus kemudian dianggap tabu. Nah, kadang-kadang masyarakat, orang tua, guru itu nggak mau ngomongin. Seolah-olah kayak kalau kita ngomongin tentang seksual, nanti kita kayak mendorong anak untuk melakukan seksual. Padahal kan gak kayak gitu. Atau seolah-olah kalau kita bicara tentang seksual, kita itu itu sesuatu yang dianggap kotor, menjijikan, harus di keep, harus hanya boleh orang-orang tertentu, dan itu nanti ketika kamu sudah dewasa. Padahal dari kecil itu sudah harus diberikan informasi gitu, diberi pengetahuan bahwa seksual itu kan sebenarnya bagian dari edukasi. Seksual itu adalah bagian dari harga diri kamu gitu. Terus kemudian seksual itu sendiri juga bagian dari tanggung jawab loh di situ. Jadi bukan hanya sekedar kamu melakukan itu, tapi ada konsekuensi jangka panjang yang harus kamu lakukan. Dan dia harus diajarin untuk paling tidak dia tahu bagaimana menjaga tubuhnya. Gitu. Nah, itu yang harusnya seringkali diberikannya umur berapa, Bu? Sebenarnya dari kecil, Mas. Dari TK. TK itu kita udah ngajarin untuk mana tubuh yang boleh disentuh, mana yang enggak. Cewek cowok nih sama dia. Iya, cewek cowok. Jadi biasanya kita ngajarin. Kalau misalnya dari sini ke atas itu boleh kayak guru misalnya gitu kan. Iya, bagus. Nah, tapi kalau sudah mulai begini, nah berarti enggak boleh. Kamu langsung lari. Kamu langsung maaf enggak boleh. Mama bilang enggak boleh gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sudah mulai udah diajarin. Terkait misalnya juga kelaminnya. Makanya saya bilang bapak harus mandi dengan anak laki-lakinya supaya dia ngajarin ini yang harus kamu jaga. Anak perempuan mandi dengan dengan ibunya supaya ibunya ini harus yang kamu jaga. Gitu. Itu kan karena seksual itu kan sebenarnya lebih ke bagian dari harga diri juga gitu loh. Benar. Bagaimana kamu menghargai dirimu, tubuhmu gitu. Nah, baru untuk hal-hal yang lain. Itu yang harus diterapkan juga ya dari rumah. Iya Mas, gitu. Makanya kontrol makanya kontrol diri itu penting banget buat remaja. Kita ngajarin bagaimana kamu mengontrol dirimu, terus kamu tahu bahwa
apa sih batasan dari kasih sayang, bukan hanya sekedar manipulasi emosional gitu. Karena kan saya sering kali mendapatkan umur 9 tahun gitu dilecehkan karena dia nggak bisa ngebedain mana kasih sayang yang sebenarnya, mana pelecehan. Nah, itu banyak tuh banget Banyak banget itu karena seks edukasinya gitu. Ini tadi kan Mbak Mi ada bilang juga ya gitu bahwa banyak ditemukan dia jadinya mikir gini, kalau gue udah seks sama orang ini kayak ibaratnya kita udah ngunci nih. Iya. Kayak udah ngontrak deh bahwa paling enggak kayak ada rasa jaminan lo gak akan kemana-mana, lo gak akan sama orang lain gitu ya. Itu sebenarnya apa yang bisa bikin kita kepikirannya ke sana ya? Kebutuhan validasi penerimaan. Supaya kamu tetap sama aku dan aku gak pernah diperlakukan begini sebelumnya. Nah, aku butuh ada orang yang cintai diriku gitu, yang mungkin aku nggak pernah dicintai sedemikian rupa. Jadi ketika kamu mengharapkan sesuatu buat aku, ya itu validasi gitu, itu penerimaan. Perkara apa yang kamu minta aku bisa ngasih, ya udah aku akan berikan gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini kan terus sama self esteem rendah juga kan sama gitu. Orang-orang yang dia mungkin nggak menghargai dirinya, terus dia nggak tahu bahwa betapa berharganya tubuh ini gitu, sehingga cinta buat dia itu kayak segalanya gitu. Jadi ketika dia bertemu dengan laki-laki yang manipulasi gitu, manipulator gitu kan, ibaratnya dia jadi nggak bisa ngebedain mana cinta yang sesungguhnya, mana manipulasi emosional gitu. Oke. Wah. Ini sebenarnya ada kebutuhan di kita sebenarnya berarti soal disayang sama orang lain. Betul, diperhatikan. Yang terdekat di keluarga. Di keluarga. Biasanya itu memang salah satu faktor pendukungnya itu juga karena mungkin ada masalah dengan pola pengasuhan ya. Jadi nggak terlalu diperhatikan dengan keluarga atau malah justru kontrolnya terlalu berlebihan sehingga dia cari kebebasan dengan cara yang salah. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau di stage yang sekarang nih katakanlah yang udah remaja gitu ya mungkin atau yang udah dewasa muda bahkan sekalipun kan gak semua mungkin kita bisa dapat yang ideal. Katakanlah situasi keluarga yang memang ideal, bapak ibunya apa segala macam, mungkin justru jangan-jangan kebanyakan yang gak ideal nih. Betul. Apa ya gitu yang sebenarnya mungkin bisa kita lakukan dulu, karena kadang-kadang ketika kita lagi ada di posisi itu kan susah banget ya keluar. Itu kan eksternal mau juga cerita gitu, sama teman bener. aja, kita tahu nih teman kita pasti sebenarnya against terhadap hubungan ini misalnya. Bawaannya pengen udahlah Danto nggak usah tahu deh, udah nih gitu. Itu gimana ya buat bisa keluar dari situ gitu, paling nggak first stepnya misalnya. Sebenarnya itu teman itu penting banget ya, karena kadang-kadang kita nggak bisa ngomong sama orang tua, tapi kita bisa ngomong sama teman. Dan yang seperti itu tuh sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya Mbak gitu. Saya selalu bilang ya, ketika kamu menghadapi masalah, kamu harus punya batasan. Masalah itu kamu mau simpan berapa lama? 3 hari, 1 minggu, kamu nggak sanggup berarti kamu udah butuh orang lain. Gitu. Jadi jangan simpan terlalu lama dengan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa kayak nggak ada yang bisa aku percaya, kita sekarang tuh sosial media luar biasa loh. Saya ada di Counselor, itu konsultasi online itu bisa, atau Halodoc juga ada. Itu murah banget, 15.000 kalau nggak salah. Anda bisa cari tahu di situ, tapi cari yang profesional. Jangan hanya self diagnose, lihat gini, kayaknya aku begini nih di internet. Itu kan menyesatkan juga. Jadi benar-benar harus cari, dan kamu harus mau untuk keluar dari permasalahanmu. Jadi saya selalu bilang, ketika kamu mengalami masalah, anggaplah luka batin, yang kata orang trauma. Nah, itu kita yang punya, kita sendiri yang harus keluar dari situasi tersebut. Dan kita yang punya, yang bisa menyembuhkan diri kita itu hanya kita sendiri Mbak. Gitu. Orang lain gak bisa. Jadi mau tidak mau, ngobrol, kita ya. curhat. Iya. Saya selalu bilang, dua kepala orang bodoh itu jauh lebih baik daripada 1 kepala orang pintar. Artinya ketika ada masalah, kamu mau pintar sekalipun, masalah berkutak-atik aja di kamu. Mikir sendiri, korslet sendiri, stres sendiri, puyeng sendiri. Nyari masalah, oke. Cari teman ngobrol. At least ngobrol tadi tuh ya. Iya. Mau ngobrol atau misalnya kamu menulis, luangkan perasaanmu, bisa juga gitu. Pokoknya harus dikeluarin, nggak boleh hanya sampai di sini saja. Harus dikeluarkan. Kita balik lagi tadi ngomongin awalnya kan gara-gara ada yang viral lah ya, kasus influencer yang hamil di luar nikah. Tadi betul. Minggu lalu juga Bu Mei juga dapat pasien 16 tahun yang memang hamil di luar nikah. Nah ini konsekuensinya apa sih Bu yang paling sering ditemukan kalau perempuan ini hamil di luar nikah? Apakah traumanya dia, apakah jadi depresi? Yang sering ditemukan kalau dari Ibu sendiri gimana?
Yang pertama tuh rasa malu, yang paling dominan tuh malu. Malu, merasa dikucilkan, merasa tidak berharga, terus kemudian terabaikan, terus kemudian yang paling parah adalah rusak gitu. Kalau udah rusak kan kayak cermin pecah, dia nggak bisa lagi balik lagi. gitu. Ini rusak mentalnya berarti. Semuanya, ibaratnya kayak tubuh. Saya pernah dapet klien pas di praktek mandiri, itu pelecehan loh Mas, bukan hamil di luar nikah, cuma pelecehan yang dilakukan. Kalau dipikir cuma gitu ya, karena tidak ini. Nah, apa yang terjadi, dia benci sekali sama tubuhnya. Salah satu yang membuat misalnya orang yang hamil di luar nikah kan juga gitu, akhirnya jadi membenci tubuhnya gitu kan. Nah, itu dia sampai kayak, ini payudara aku mau hilangin aja. Ini apa ini? Jadi di depan saya itu dia pukul-pukul. Kayak ibaratnya ini kayak ini nih yang disukain orang kan, aku ini aja, aku mau jadi laki-laki aja. Dia dandan seperti cowok dan segala macam. Gitu. Akhirnya dia benci sama dirinya, dia benci sama tubuhnya, rasa malu yang berkepanjangan gitu. Terus kemudian yang paling ngeri lagi adalah kalau misalnya dia udah narik diri nih, karena dia ngerasa nggak ada yang ngedukung, terus kemudian nggak ada yang mau menerima, dia ngerasa kayak ngapain juga saya hidup gitu kan. Nah, udah terganggu semuanya, makan jadi sudah susah makan, terus kemudian tidur juga terganggu, menarik diri, semua aktivitas yang dulu disukai sudah nggak ada lagi gitu. Akhirnya mengarahnya kemana? Depresi. Kalau udah depresi, ada pikiran untuk nyakitin diri, gimana caranya nih gitu. Nyakitin dirinya, ujung-ujungnya BDR gitu kan, bunuh diri gitu. Itu kan yang kita khawatirkan. Iya betul. Dan ini masalahnya itu kan jangka panjang, bukan hanya sekedar itu. Nggak berhenti sampai di situ Mas. Kadang-kadang orang yang misalnya hamil di luar nikah itu juga terjadi kayak kebingungan dalam identitas dirinya gitu. Di satu sisi dia sayang sama janinnya, tapi di satu sisi aku bisa nggak sih ngebesarin dia? Aku bisa nggak sih nanti masa depannya kayak gimana? Sementara kan kita nih manusia kan kadang-kadang suka mikirin yang besok ya. Padahal kalau saya selalu bilang kemarin udah lewat, besok kita nggak tahu apa yang terjadi, itu rahasia Tuhan gitu loh. Nah tapi kan nggak gitu. Dia konsepnya kayak ada nggak masa depan anak saya? Saya aja nggak punya masa depan. Akhirnya muncul masalah baru lagi. Gitu, bisa jadi pada saat dia melahirkan anak juga pasti ikut juga gitu. Dan traumanya itu turun temurun loh. Orang selalu berpikir Mas, Mbak, trauma itu hanya karena saya yang mengalami. Enggak, ada namanya secondary trauma. Mas nggak ngalamin tapi ngeliatin aku dipukul misalnya. Bisa jadi Mas yang trauma, atau nenekku, kakekku. Jadi kayak generasi ternyata. Dan itu turun terus sampai generasi. Mau sampai kapan? Nah, jadi kita kayak harus pikir panjang gitu. Bukan hanya persoalan, oh kemarin ada 2 kubu nih terkait dengan podcast yang ditonton 7 juta itu. Kubu yang pertama, psikolog dan praktisi pendidikan menyayangkan kenapa itu mesti ditayangkan. Kayak nanti takutnya masyarakat ngerasa kayak menormalisasikan kehamilan di luar nikah. Bisa jadi gitu kan, yang lihat kayak wah keren dong, ikan viral kan, kita jadi dapat pengakuan, validasi lagi, kembali lagi gitu ya. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang berpikir bahwa loh itu kan psikoedukasi. Dia ngajarin kamu gimana caranya supaya kamu bisa bertahan. Terus bukan hanya sekedar akhirnya udah mati aja setelah kamu melakukan itu gitu kan. Atau misalnya nyakitin diri kamu. Tapi lebih kepada akhirnya kamu mau gimana. Makanya penting banget ketika nonton podcast itu, yuk dampingin. Kasih tahu. Beritahu anak kita, ini loh maksud dari tujuan podcast ini. Ini yang disampaikan, kayak itu begini gitu. Jangan sampai dia berpikir liar. Kita jadi kayak gak tahu apa yang dalam pikirannya. Iya. Yang kadang-kadang kita gak kebayang tuh efek dari keputusan kita hari ini ya. Apapun itu keputusannya, itu dampaknya bukan cuma buat hari ini, besok. Tapi bahkan bisa lintas generasi. Yes, betul. Dan mungkin di angkatan kita sekarang ya ngerasain entahlah apa yang dari sebelum-sebelumnya masih ada nih sampai sekarang gitu. Itu belum lagi nanti akhirnya apa Mbak? Takut dengan hubungan relasi yang lebih dalam lagi nanti. Nah itu juga udah mulai banyak terjadi tuh kayaknya. Akhirnya kayak gitu. Gak mau Iya, udah. Gak berani aja. Juga mungkin mau jatuh cinta yang bener, mau sayang sama udah gak percaya lagi sama orang, takut menikah dan lain-lain. Tapi ntar sebenarnya butuh, jadi kompleks gitu ya, ribet amat hidup kita nih ya. Tapi memang kalau udah kayak gitu mau gak mau ribetnya yang kita ambil ya Bu ya. Kalau gak mau ribet ya tadi lah ujung-ujung mungkin bisa mengakhiri. Makanya penting banget itu tuh kayak benar-benar kita itu mikir panjang ketika makanya itu penting banget psikoedukasi. Ini ngomong-ngomong soal pikir panjang nih, kan balik lagi tiap hari ada aja hidup kita yang geger. Warganet digegerkan terus.
Geger juga ada satu video di konser Coldplay kan tuh kemarin. Nah mungkin Mbak Mei juga udah nonton. Geger nih seorang CEO sama head HR-nya yang lagi mesra-mesraan, masing-masing udah punya pasangan, udah menikah gitu kan, dan akhirnya geger gitu. Kita ngomongin soal perselingkuhan deh sedikit ya, kita serempet-serempet gitu. Nih sampai ada yang bilang katanya, udahlah kalau di kantor mah 70% pasti terjadi. Iya, katanya sering gitu ya. Betul. Lo punya teman misalnya berlima nih, ada Danto, siapa, Herman, siapa. Paling enggak 3 atau 4 diantaranya pastilah. Ada fair ya? Iya, bener begitu enggak sih kalau dari sisi psikologi nih gitu? Penelitiannya Glass itu mengatakan bahwa hampir 50% perselingkuhan emosional dan fisik itu terjadi di tempat kerja. Banyak tuh 50% ya kan? setengahnya. Banyak kan, berarti hampir 50%. Terus kemudian yang bukunya The State of Affair-nya si Esther, itu dia nulis bahwa sebenarnya nggak kenal kita, Esther mana gitu ya. Perselingkuhan itu bukan masalah seks aja, tapi lebih ke kerinduan akan koneksi katanya. Terus kemudian ada kebutuhan emosional yang enggak terpenuhi gitu. Nah makanya kenapa kalau kita bicara tentang perselingkuhan itu kayak kompleks banget gitu. Ada kepribadian pengaruh juga gitu kan. Ya kayak model kepribadian narsistik itu kan, itu karena dia pengen selalu diakui. Dia harus selalu dicintai, dipuja-puja. Makanya kemarin kita ada yang NPD nomor 1, NPD nomor 2, ada kan yang lagi viral ya. Gara-gara kayak artis ini tuh, oh itu MPD sedikit MPD gitu. Itu ini sudah masyarakatnya sendiri udah cerdas. Karena orang MPD itu kan pertama memang selain dia hanya mau jadi pusat perhatian, terus kemudian hanya mau dicintai, terus dia minim empati gitu. Jadi kayak dia nggak ngerasain penderitaan orang lain, terutama pasangannya gitu kan. Nah ini karakter yang nggak berarti bahwa semua narsistik akan begitu, tidak. Tapi rentan gitu. Terus kemudian mungkin juga biasanya ini masalah relasi emosional yang ada yang bolong nih dalam relasi utamanya. Jadi dia merasa mungkin kebutuhannya kurang terpenuhi. Jadi komunikasinya kurang, terus kemudian kalau ada masalah suka tunda-tunda nih dengan pasangan. Terus mungkin masalah seksual juga itu penting banget gitu. Itu semua dijadikan alasan. Dijadikan alasan untuk akhirnya membenarkan apa yang dilakukan. Iya, karena memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Kembali lagi validasi pengakuan. Enggak didapat lagi dari istri atau pasangan, suami, kemudian nyarinya di tempat kerja. Sementara kata orang Jawa, trisno sejalaran suko kulino. Kamu itu bisa jatuh cinta sama orang kalau sering barengan. Gitu. Kebayang kamu makan bareng selalu sama-sama. Kamu stresnya sama-sama karena harus menghadapi kerja, terus kemudian pergi jalan bareng untuk meeting, terus mungkin perjalanan dinas gitu, pulang kantor. Gimana enggak jatuh cinta? Gimana enggak suka gitu kan? Karena akhirnya terus kemudian aja curhat yang akhirnya sebenarnya mungkin itu tidak perlu diutarakan sama teman. Nah itu akhirnya hubungan emosional yang tadinya harusnya ke pasangan itu berpindah ke orang ini. Nah, dan ini jadi kayak tanpa sadar gitu terjadi. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu bahwa sebenarnya banyak hal sebenarnya yang harus dibicarakan dengan pasangan yang tidak perlu dibicarakan. Jadi salah satu tandanya adalah ketika Anda nyaman ngobrol sama orang lain tapi nggak sama pasangan. Harusnya Anda obrolin. Ketika misalnya yang Anda rasa kayak ini kan rahasia ya, tapi kok aku mau ngomong sama dia. Padahal sebenarnya pasangan ada nih di rumah, tapi Anda gak mau ngobrol sama dia. Oh itu berarti tanda-tanda. Ada apa nih? Terus kemudian udah ada rasa kayak, kok aku kayak pengen diperhatiin ya. Kalau misalnya dia perhatiin, aku kayak suka. Oh itu tanda-tanda. Ada masalah apa nih? Gitu. Jadi emang itu perlu diwaspadai sih gitu. Dan emang beberapa penelitian kan memang membuktikan ya gitu. Apa-apa semua karena di tempat kerja. Dan relasi Bos itu punya kans besar juga tuh dalam perselingkuhan karena dia punya power juga. Iya, betul, kekuasaan di situ. Ada kontrol kan di dalamnya gitu. Nah, itu juga gitu. Kayaknya mau disuruh WFH aja apa gimana sama istri? Enggak sih. Tadi yang bahasa Jawa itu udah pernah dengar juga. Waktu itu pernah ngobrol sama seorang guru lah. Katanya mau sejelek apapun ya kasarnya DV tadi kalau lu ketemu bareng terus yang mungkin tadi koneksi ya Bu jadi ternyata koneksi emosi heart to heartnya lebih ketemu jadi it's not about fisik seks yang tadi mungkin ya tadi ya kebutuhan-kebutuhan yang lain ikatan gitu. Semu jadinya gitu ikatan semu yang akhirnya secara emosional itu kayak kita terpenuhi yang tidak dilakukan padahal kan sebenarnya pasangan tadi bukan pasangan tidak penuhi tapi mungkin kitanya sendiri kayak bunga deh Mbak Mas gitu bunga kan udah bagus nih subur
emang kalau Anda biarin terus dia tetap subur, kan tetap aja Anda harus siram, ngasih pupuk, rawat. Yang di rumah juga begitu kali. Lah ini kita ngerawat yang di kantor. Iya, Nanam pohon baru. Nanam buka ladang terus, reboisasi. Nanam jahe. Reboisasi. Ya, penghijauan di mana. Oh iya benar. Iya, tapi emang kalau dari saya sendiri sih Bu emang harus ya apa ya, kita punya pikiran. Ya, tadi juga baru tersadar sih, Dav. Mungkin kita kan udah menikah juga. Bukan kita menikah sama salah. Davi juga udah menikah Bu, by the way. Udah nikah. Davi juga udah menikah. Kelihatannya muda. Oke, masih muda ya. Jadi mungkin tadi ya kalau ada yang, kalau saya sih memang selalu kayak menekankan ya, gue nggak harus cerita ke siapapun, even teman dekat, apalagi yang lawan jenis. Betul. Tentang ya masalah di private, keluarga atau yang personal gue rasain gitu. Betul. Jadi ya kalau saya sih sekarang ada beberapa yang misalnya belum cerita ke istri, tapi saya juga nggak cerita ke orang lain orang gitu. lain ya. Karena saya tahu karena sendiri. enggak, karena bahayanya gitu tadi Dev, kalau betul. kayaknya belum tepat nih cerita sama istri, coba cerita sama temen dulu yang cewek misalnya. Takutnya yang itu kemana-mana yang liar. Betul. Tadi sih mending. Makanya harus dirawat tuh relasi utama. Iya benar. Itu dulu yang dirawat. Jangan sebenarnya kita tahu bahwa ini ada problem, kita nggak beresin. Betul. Dan kita itu sering kali cabut nunda-nunda. ya. Tunda, akhirnya jadi bom waktu. Iya itu dia. Tahu-tahu, itu komunikasi itu. Saya bilang hampir semua ujung masalah di dunia ini Mbak, itu komunikasi loh. Dan hadirnya orang lain sebenarnya. Ya tapi dari komunikasi juga mungkin awalnya. Coba dicek. Tulis semua masalah Mbak dan Mas tulis di kertas. Aku pastikan tuh hampir ya mungkin 80% itu karena adanya orang lain loh. Hadirnya orang lain, entah karena Anda ngomong, entah karena dia, pokoknya karena hadirnya orang lain. Iya benar sih. Tulis aja semua masalahnya. Cuma 2 itu. Komunikasi itu ya. Komunikasi dan orang lain ya. Hadirnya orang lain. Kadang-kadang kita mager kali ya, misalkan untuk ngeberesin sesuatu, untuk ngomong, ntar berantem, ntar mungkin kita harus keluar tenaga apa, tapi itu tuh yang sebenarnya mungkin dari kecil, dari simpel gede, udah bingung deh Akhirnya ngurainya gimana gitu ya. Ngurainya lagi dari mana gitu. Yang sana juga ngerasa kayak, oh kamu udah gak mau cerita kan sama saya gitu. Saya bahkan tidak tahu tentang kamu loh. Kok orang lain tahu? Iya, wah itu udah kena lagi tuh. Kena lagi mental gitu. juga ya. Kena mental lagi gitu. Dan biasanya itu kan perselingkuhan dimulai dari perasaan kan. Nggak langsung fisik Mbak gitu. Perasaan dulu gitu. Makanya hindarin deh yang namanya DM. Nge-like yang gak penting. Terus kayak, ih bagus ya lucu gitu. Misalnya komentar-komentar. Ngapain sih komentar di ininya orang gitu kan. Mancing-mancing. Bener. Kecuali mau just tip gitu. Oh iya. Kita. Beda ya. Serah lo deh. Lu mau bener. nitip itu Kecuali beda. tokonya emang seller bro. Itu gak berapa apa-apa. duit gitu masih gak apa-apa. Iya betul. Ya. Jadi emang ya jarinya juga ditahan-tahan deh ya. Betul. Jadi yang dikontrol tuh bukan cuma perasaan ya atau pikiran. Jempol. Jarinya juga jempolnya gitu. Enteng banget nih dia nih emang ya. Padahal kalau dipikirkan, cuma nge-like doang. Mohon maaf ya. Nah itu dia. Nge-like dari itu membuat orang tuh jadi kayak merasa tervalidasi lagi loh. Merasa diakui loh. ya, Merasa dari satu disukain. like ya. Merasa kalau dia ternyata butuh itu, habis lah. Gayung bersambut. Gue udah pernah nge-like story lo gak ya? Kayaknya gak ada ya. Story nggak pernah. Kalau fit pernah. Fit harus lah ya. Kalau story bantu-bantu. Iya. Kalau story nggak necessarily di like lah, itu biasa aja. Fit aja. Fit aja kita saling Bantu-bantu ya kita ya. Aduh. Karena emang kedekatan emosional tuh naturalnya berkembangnya dari tempat kerja ya Mbak gitu. Ya karena sering waktunya paling banyak di spend mungkin dulu ya. Betul. Kayak kita pacaran dulu dari karena teman sekolah ya, karena spendnya di sekolah. Di situ. Maunya dia, Benar. Makanya ada yang namanya cinlok kan? Cinlok, yang dimakan itu kan. Iya, itu cilok. Yang enak di mana? Boleh. Enak. Depan ada Bu, tenang aja. Tapi ya mungkin boleh minta ini juga nih gitu, karena bisa jadi tadi kan sempat disebut juga gitu sama Mbak Mei. Akhirnya orang jadi mungkin ada yang takut untuk Jatuh jatuh cinta, Iya. untuk udah deh nggak mau nikah aja, nggak mau apa, karena akhirnya kita juga jadi takut nih karena banyak berita begini begitu, Betul. denger teman. Padahal kan sebenarnya di satu sisi ya kita juga bisa merasakan bahagia loh, justru bukannya enggak dengan kita berani jatuh cinta, Iya, betul. dengan kita berani ngejar orang yang bener-bener kita suka, mungkin supaya nanti suatu hari kita nggak menyesal dan malah selingkuh misalnya karena bukan orang ini Yang sebenarnya tepat, yang ya. kita inginkan. Inginkan. Nah, Betul. bisa Dan itu jadi. sering kali ya. Kayaknya Udah. banyak nih kan. Udah terjadi kayak ternyata nggak seperti yang saya. Ya rumput tetangga selalu lebih bagus sih, lebih enak, lebih indah gitu dibanding rumput sendiri. Gitu. Terus dia nyesel atau apa, mungkin message juga kali boleh bahwa ya ini pasti ada gitu, hal-hal kayak gini pasti ada, cuman mungkin supaya kita lebih berani juga kali untuk jatuh cinta, tapi ya bukan yang jadi kacau ya gitu. Mungkin
mungkin gimana tuh Mbak Mia? Kalau saya sih selalu mengatakan gini loh, sebenarnya kayak gitu kan nggak bisa dihindari gitu ya. Sebenarnya bisa aja terjadi masih di depan mata atau misalnya terjadi di orang-orang ini. Nah malah justru yang saya khawatirkan tadi kan saya bilang bahwa bukan karena kita yang mengalami tapi secondary trauma. Jadi orang tua kita bercerai terus aku kayak aku nggak mau gitu. Nanti terjadi sama orang tua. Nah sehingga penting banget sih sebenarnya kita tahu batasannya gitu ya. Batasan bahwa oke, ini masalah siapa? Kalau bukan sama kita berarti kan udah ini cuma masalah dari orang tua, berarti batasannya di situ. Jadi jangan sampai kita jadi kayak terpengaruh gitu. Terus kemudian bagaimana kalau ternyata masalahnya itu di kita yang ngalamin? Saya tuh selalu bilang bahwa apapun yang terjadi sama hidup kita yang kemarin itu kan udah lewat ya. Nah sekarang kamu mau atau enggak? Itu dulu deh. Jadi jangan selalu saya ditanya, Bu gimana sih caranya move on? Aku bilang kamu mau dulu atau enggak? Jangan sampai kamu sendiri nggak mau move on, tapi kamu masih nyimpen barang-barangnya. Terus kamu masih move on, tapi kamu masih dengerin musik yang barengan sama dia. Kamu mau move on, tapi kamu masih mengingat-ingat kejadian sama dia. Bagaimana caranya bisa move on? Benar. Nah, artinya kan kamu dulu yang mau. Diri sendiri. Betul, mau nggak? Ketika kamu sudah mau, itu sebenarnya sudah 50% tuh. Artinya kamu akan melangkah lebih jauh lagi gitu misalnya. Nah, kamu mau putusin apa? Saya selalu bilang, kalau mau nunggu ini siap, nggak akan siap. Coba. Udah deh ngelakuin aja. Langsung aja eksekusi. Ibaratnya ada orang yang baik, suka sama kamu, sok jalanin. Kamu akan tahu nanti. Dari proses itulah kamu akan tahu, oh masalahku di sini. Oh ternyata saya masih ada yang masih beban atau apa. Tapi betul, bagus selesaikan dulu masalah sebelumnya. Karena seringkali kita membawa luka lama ke hal yang baru gitu, dengan hidup yang baru. Belum selesai yang kemarin, kita mulai lagi yang baru. Itu juga jangan sampai jadi kayak pelarian nih. Siang baru ini, padahal kan apel tetap apel rasanya. Mau kamu ganti dengan anggur juga nggak akan bisa gitu kan? Selesaikan dulu makan apelnya, baru kamu makan anggur. Jadi satu-satu dulu gitu. Itu penting banget. Itu ya, buka diri. Oke. Wow. Ini mungkin ini dari ini benar-benar membukakan mata ya. Karena bagus banget juga buat kita yang sudah menjalin relationship dan detikers juga mungkin yang mengalami tadi ya mungkin ada pelecehan atau pernah diselingkuhin atau yang sekarang nih yang lagi selingkuh, coba ya sadarkah harusnya diri kalian setelah kita gampar dengan fakta gitu. Ada nggak dari Bu Mei yang pengen disampaikan ke detikers yang sedang mengalami tadi mungkin perselingkuhan, yang lagi selingkuh mungkin atau lagi diselingkuhin atau mungkin tadi ya kerabatnya ada yang sampai hamil luar nikah misalnya gitu. Ada yang sampai terakhir nih Bu. Betul. Jadi sebenarnya apa yang sudah terjadi sama kita itu kan sebenarnya kayak harus jadi pelajaran gitu loh buat kita. Ini fase kehidupan yang harus kita lewati. Jadi nggak apa-apa gitu. Kamu tuh nggak sendirian. Kamu kalau misalnya kamu mengalami masalah ya kamu harus tahu harus kemana. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Terus kemudian kemarin kamu mungkin salah langkah. Tapi kan tidak selamanya gitu. Jadi bangun kembali gitu. Terus kemudian yang penting lagi itu dukungan dari orang-orang terdekat. Support dari orang tua, dari keluarga. Terus kemudian kita menerima. Dan masyarakat tuh yang stigma itu udah deh, yang tadinya menghakimi jadi ngedukung dong harusnya. Pola yang baru itu jadi mendukung gitu, mengayomi, menerima, kan gitu konsepnya gitu. Jangan hanya menjudge saja gitu atau memberikan stigma. Terus kemudian harus adil juga gitu, masyarakatnya kan ngelihat ini enggak perempuannya yang dihebohin gitu, tapi laki-lakinya kayak keren gitu, udah ngambilin begitu banyak orang loh. Kemarin itu kayak dianggap keren, udah blacklist aja gitu. Nah terus kemudian kita sendiri, kamu gak akan bisa mencintai orang sebelum kamu cinta sama dirimu. Jadi udah deh, fokus dulu sama dirimu. Kalau kamu udah beres, terus kamu udah sayang sama dirimu, tubuhmu dan segala macam, kamu tahu bahwa batasan cinta itu kan ada respect, bukan hanya sekedar ilusi, hasrat dan lain-lain, tapi ada tanggung jawab dan konsekuensi panjang untuk itu. Itu penting banget. Itu dia. Terima kasih Bu Mei. Sebenarnya sih kalau pengen ngobrol 3 jam pengen banget gitu ya. Bisa kayaknya full. Tapi gue takut kena cas. Iya makanya itu dia. Kan nanti billing jalan terus Detik ya pagi per full jam. sama Bu Mei. Bisa aja. Karena banyak banget ya kalau isu-isu insight-nya. ini kita juga terlalu pengen pengen ngulik-ngulik juga. Pengen ngulik-ngulik juga dari tapi kita mudah-mudahan juga. bisa membantu teman-teman juga ya Tok ya. Pastinya mudah-mudahan terbantu yang sedang mengalami masalah tadi yang kita sebutkan, kita ceritain. Dari Bu Mei juga udah ngasih masukannya. At least cerita mulai dari diri sendiri itu dulu coba ya. Sama cari bantuan ahli. Kalau memang benar-benar sudah tidak tertolong, gak ada yang bisa nolongin gitu ya. Itu dia. Ini ada yang juga di TikTok ya katanya.
wah kalau dia main daerah. Main daerah. Kata dia masa gini, SCBD banyak yang selingkuh, hati-hati yang Ya, itu nggak ceweknya cuma kerja SCBD doang kantoran. ya. Oh, Kayak iya. Tadi Ini 50. ada demografinya apa? Karena tadi 50% Penelitian. dari kantoran dan SCBD emang 100% hampir kebetulan kantor. area kantor. Iya Area benar, kantor. iya. Nggak Jadi salah memang juga. banyak terjadi di Ya, situ. mungkin kita bisa bikin survei juga area pertokoan di sini daerah Glodok dan sekitarnya Ada itu nggak gitu? gimana? Nah, Daerah ya. Ruko di Pik juga bisa ya. Bu Mei, thank you banget Sama-sama. udah hadir Terima ke kasih. sini. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan Bu ya buat cerita-cerita Oke, di siap. Detik Dan Pagi ya. seperti biasa, pokoknya kalau yang namanya Detik Pagi itu kita akan selalu hadir Ya. pastinya dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 11. Ya. Aryo kayaknya belum balik ya besok. Coba kita lihat besok Kita siapa lihat ya. lah. Besok pokoknya Kira-kira. nongolnya siapa kita nggak tahu. Betul. Sosial media juga bisa dipantau terus. Pokoknya semua obrolan-obrolan seru, topik-topik menarik. Ini kalau mau cerita-cerita sambil di sini juga boleh banget di TikTok Boleh. kita ya. Yang penting follow dulu, update terus di Instagram, di TikTok, X, YouTube, Facebook semuanya ada di Detikcom. @detikcom. Yes. Biasanya kita kalau mau pamit pakai gaya nih. Oke. Silakan Bu. Ya, jadi Ikutan kita kita ya. akan pamit. Habis itu kita akan bilang jangan Tidur tidur lagi. gitu ya. Gayanya Oke. bebas. Gaya Gitu bebas. ya. Oke. Terima kasih Detikers. Saya Rizky Danto. Dan saya Davi Andri, beserta Mbak Mei juga. Yes. Kita pamit dan ketemu lagi besok di Detik Pagi, jangan tidur lagi.